Kiblah Jati. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali. Sudah barang tentu harapan kita sama. Semoga makhluk di jagat raya dalam keadaan damai, tentram, dan sejahtera. Sudah barang tentu. Hari ini kita berada di salah satu tempat yang memang sepintas selalu tempat ini sejuk, indah, dan tertata rapi. Kalau menurut gedung-gedungnya Anda pasti sudah menebak. Paling tidak Anda menebak bahwa ini adalah tempat menggodok pemuda-pemudi Indonesia untuk berilmu pengetahuan. Tepatnya ini adalah di Universitas Merdeka Malang. Tepuk tangan. Universitas Merdeka adalah universitas swasta yang cukup dikenal dan banyak mempunyai mahasiswa, dan jurusan-jurusannya juga lengkap di sini karena kampus ini ada hampir di tengah-tengah kota. Kemana-mana akan dekat, terjangkau, interaksi dengan mahasiswa kampus yang lain juga akan mudah. Dan hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, adik-adik kita FISIP yang bekerja sama dengan para mahasiswa-mahasiswa di luar kampus yang lainnya akan memanfaatkan bulan yang bahagia, bulan yang sangat mempunyai arti adalah 22 April. 22 April diakui sebagai Hari Bumi. Artinya bahwa manusia tidak boleh melupakan, mengindahkan, bahkan mengabaikan tentang bumi. Karena tanpa bumi kita tidak mempunyai arti apa-apa. Bahkan mungkin tidak akan hidup sebagai manusia yang bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, yang akan berbicara langsung tentang Hari Bumi itu, Shape of the Earth, ini adalah dari adik-adik kita dan Bapak dosen yang ada di sini. Yang pertama di sebelah kiri kami ini adalah Saudara Ricky Nico Ronaldo, ya, tepuk tangan untuk Ricky Ronaldo, ya. Ini adiknya pemain sepak bola itu ya. Rambutnya hampir sama ya. Oh, iya. Yang kedua adalah Sri Kandi kita yang berjuang untuk berusaha supaya bumi tetap hijau, indah dan bumi untuk kita. Ini adalah adik kita Novi Lorencia. Ya, Novi Lorencia. Novi Lorencia, dan beliau sudah barang tentu yang mengasuh, membimbing adik-adik semuanya adalah Bapak dosen, Bapak Rahmat Effendi. Tepuk tangan untuk beliau ya. Kita mulai dari yang muda aja, dari Mas Ronaldo. Sebenarnya Mas Ronaldo ini masih muda. Begitu memikirkan tentang jagat. Apa sih relevansinya yang menyentuh hati Mas Ronaldo itu kok sampai pengen bergerak di bidang bumi dan relevansinya untuk kehidupan ini? Oh iya. Pertama-tama kami juga memang punya program, kami fokuskan kepada pembersihan sampah, terutama di Pulau Sempu, karena menurut kami tidak semua tempat di dunia ini tuh tempat sampah begitu. Tempat sampah tuh punya tempat sendiri, bukan di pantai dan juga bukan di tempat-tempat seperti got, selokan begitu. Itu bukan hal yang cukup baik. Bangsa yang besar itu bangsa yang punya kepedulian terhadap sampah, bagaimana mereka mengelola sampah. Itu menurut kami, itu yang diajarkan oleh dosen-dosen. Itu? Ya. Mbak Novi, Anda mestinya ikut talenta
Indonesia mencari bakat kan bisa. Kenapa kok bergaul bergaul dengan sampah dan apa itu? Monggo. Kalau saya sebenarnya melalui acara Save Sempu ini, secara pribadi alasan saya mau terlibat di sini karena saya rindu mahasiswa, terutama kalangan mahasiswa, ketika mereka refreshing, kebanyakan ke pantai, kemana, semuanya kelihatan keren. Tapi dibalik itu semua sekedar refreshing untuk dia sendiri. Tapi saya rindu refreshing kali ini ada sesuatu untuk lingkungan, ada sesuatu yang kita lakukan di samping refreshing. Gitu. Itu ya, waduh hebat sekali ya. Oke, Pak Effendi, putra-putra Anda kelihatannya mempunyai jangkauan di luar ukuran pemuda-pemudi pada umumnya. Betul. Sebenarnya apa sih yang diberikan kepada anak-anak tentang bumi dan manusia ini? Monggo. Ya. Kami memang mendidik anak-anak kami agar tidak hanya ilmu saja, ilmu teknis, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Karena tadi lagu pembukanya sudah sangat bagus, itu lagu Michael Jackson, mendiang Michael Jackson, Heal the World. Dunia ini atau bumi ini sedang sakit, maka mari kita sehatkan, make it better place. Mari kita buat dia semakin tempat yang indah, tempat yang nyaman untuk hidup. Artinya ya lingkungan hidup itu sudah menjadi concern seluruh anak bangsa dan bahkan dunia. Karena ya bumi, ya semua isi alam, ya lingkungan hidup kita hari-hari ini sedang sakit, panas di satu belahan bumi tertentu, dingin derajat sampai sekian minus derajat, banjir di tempat yang lainnya. Ya, jadi ini artinya lingkungan hidup tidak hanya menjadi concern bangsa Indonesia, tetapi harus menjadi keprihatinan, komitmen bersama seluruh penduduk bumi ini. Baru-baru ini ada KTT, konferensi tinggi tentang global warming, pemanasan global, climate change, perubahan iklim. Dan seluruh bangsa di dunia ini memang sudah mengkhawatirkan, Pak Jati. Ini lama-lama bumi kita ini bisa tidak nyaman lagi untuk ditempati. Karena di sisi satu tempat panasnya minta ampun, di sisi yang lainnya banjir, longsor, curah hujan sangat tinggi, di tempat yang lainnya dingin sekali, panas sekali. Nah, ini harus menjadi komitmen bersama. Maka ya memang salah satu menjaga ini sebetulnya programnya anak-anak kami ini kita anggap sebagai program kepedulian lingkungan hidup yang memang sekarang harus kita kampanyekan bersama-sama. Dan memang lingkungan hidup di pemerintahan kita tidak menjadi isu yang seksi, isu yang menarik, sehingga menjadi isu-isu yang terpinggirkan. Padahal ini harusnya, bahkan kalau saya boleh sarankan, harus masuk kepada mata pelajaran kita. Karena ini ya tadi, global warming, climate change, kerusakan bumi, penipisan lapisan ozon, yang kalau tidak kita jaga emisi gasnya CFC, klorofluorokarbon, wah ini lama-lama kita bumi ini atmosfer sudah tembus, kita bisa banyak penyakit yang muncul, Pak Jati. Maka ini kami dukung dan inisiatif dari teman-teman BEM Visit harus kita berikan apresiasi. Terima kasih, Pak Jati. Ya, tepuk tangan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sepintas selalu yang disampaikan beliau-beliau tadi itu sungguh sangat mengkhawatirkan pada perasaan kita, terutama yang muda-muda. Coba bayangkan, di tengah-tengah berita hujan lebat, banjir bandang, kebakaran juga di mana-mana, di tengah-tengah panas yang bukan main rasanya, di daerah pegunungan pun panas, kita juga merasakan kadang-kadang disitulah ada kebanjiran, tanah longsor dan lain sebagainya. Mungkinkah bumi ini sudah akan merenovasi dirinya untuk menjadi suatu benda yang namanya planet, lalu ekosistemnya akan berubah lagi? Padahal leluhur kita selalu mengatakan manusia ini, jasmaninya ini adalah mikrokosmos, dan alam semesta secara umum ini adalah makrokosmos. Makro dan mikro hanya berbeda antara besar dan kecil, tapi sifat, karakter, kebutuhannya adalah sama.
Kalau menurut penjelasan beliau-beliau tadi itu jelas bahwa manusia sudah harus berpikir, jangan dilanjutkan perilaku-perilaku yang menambah kerusakan bumi. Berapa kontainer pun duit Anda, kalau nanti Anda tubuh Anda kepanasan dan tubuh Anda merasa sakit karena ekosistem sudah tidak mendukung kepada kehidupan manusia, jangan disalahkan Sang Maha Kuasa, karena itu adalah perilaku kita sendiri. Memang bumi itu juga benda, tak ubahnya dengan batu dan kerikil, hanya besar dan kecil. Karena besarnya bumi, kadang-kadang manusia sulit untuk menjangkau perjalanan dialektikanya, tetapi manusia mempunyai perasaan, bahkan bumi tidak mempunyai perasaan. Oleh karena itu marilah terus kita bongkar tentang keadaan bumi dan manfaatnya untuk manusia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Kalau kita bicara antara manusia dan bumi, kalau begitu benar apa yang dikatakan leluhur kita. Leluhur adik-adik, ini adalah orang yang jenius. Sebelum ada ilmu pengetahuan tentang alam, sebelum ada ilmu pengetahuan tentang eksak dan sosial, leluhur kita sudah mempunyai budi pekerti yang begitu amat hebat. Salah satu kelompok budi pekerti itu adalah sedulur papat limo pancer. Sedulur papat itu saudara empat adalah Sukma. Ini maaf diselingi sedikit biar adik-adik tahu kalau leluhur kita itu pelopor penjaga ekosistem dunia. Itu leluhur sampean. Ilmunya ini ditawarik ke barat, dikembalikan sini seakan-akan kita belajar dari orang sana. Nanti kita buktikan pelan-pelan ya. Coba dengarkan ya. Sedulur papat itu adalah manusia terdiri dari Sukma, adalah roh suci yang masuk ke rahim ibu pada waktu kandungan umur 110 hari. Lalu itu dibungkus oleh otak, pelan-pelan menjadi tubuh. Pertama kali otak, lalu menjadi tubuh. Inilah jasmani. Setelah roh suci ini dibungkus jasmani, baru ada jiwa. Jiwa, Sukma, raga, ini saudara tiga, ditambah empat. Apa itu bumi? Jadi saudara empat manusia itu adalah Sukma di tengah-tengah otak kita ya, yang masuk ke rahim ibu, lalu raga ini ya, lalu jiwa, lalu keempat bumi. Karena manusia tanpa bumi tidak mungkin bisa hidup. Ini adalah kepribadian, ini adalah budi pekerti umat manusia sedunia. Bila perlu nanti Universitas Merdeka dan adik-adik suatu saat kalau mendirikan perguruan tinggi, buatlah kurikulum yang pasti untuk umat manusia sedunia. Tetapi hidup empat ini tidak mungkin bisa kontinu 1 bulan pun tanpa matahari, tanah, air, api, udara. Ini kalau leluhur kita menyebut adalah sedulur papat limo pancer. Jadi sejak itulah leluhur kita lalu mempunyai wacana, mempunyai cita-cita hamemayu hayuning bawono. Jadi leluhur kita adalah pelopor peradaban, pelopor pemeliharaan ekosistem, pelopor keseimbangan. Nah sekarang saya pengen pendapatnya ini kelihatannya kok ini dari ITS ini kalau nggak salah ini ya. Dulu pernah ketemu di kampus sana ini Mas. Coba pendapatnya tentang bumi ini Mas. Dan manusia relevansinya apa ini? Namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Susastro. Saya adalah salah satu lulusan dari Teknik Mesin ITS. Ya. Dulu ketika mahasiswa saya pernah pergi ke suatu daerah di Indonesia Timur, di Papua tepatnya. Di sana saya pernah melihat sebuah gunung yang begitu tingginya, dibor, dan kemudian ketinggiannya ketika saya terakhir di sana itu berubah menjadi sekitar 4.000-an di bawah permukaan air laut. Sebenarnya bersyukurlah kita di Pulau Sempu sampai saat ini itu tidak ditemukan adanya seperti emas atau apapun lah di sana, sehingga Pulau Sempu masih ada sampai saat ini. Mungkin kalau Pulau Sempu sekarang ada emasnya, habislah itu Pulau Sempu. Sebenarnya ini adalah kondisi yang cukup memprihatinkan ya untuk saya khususnya anak mesin, karena nyatanya di sana pekerjanya itu ternyata banyak dari anak mesin sendiri. Selain itu sebelumnya kita juga prihatin ya, mana yang namanya mahasiswa sebagai tumpuan bangsa, pemuda sebagai tumpuan bangsa, nyatanya ketika dia sudah lulus dari perguruan tinggi tidak lebih menjadi seorang yang notabene itu sebagai penghancur alam, seperti itulah. Nah, di sini saya juga ingin mengajak pada teman-teman sekalian, khususnya para pemuda, baik di Kota Malang maupun se-Indonesia, buktikanlah bahwa kita ini adalah memang pemuda sebagai tumpuan bangsa ini. Kita di sini bukanlah pemuda yang malah kepingin memperkaya dirinya sendiri untuk kepentingannya dirinya sendiri. Nah, sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Intinya muda-mudi diajak untuk mempertahankan Indonesia. 40% berkali-kali lewat Dama TV ini kita umumkan. 40% kekayaan dunia itu di Indonesia. Kalau nanti adik-adik tidak mulai sekarang pelan-pelan untuk mencintai bumi, hanya hidup di dunia maya yang mengabaikan kakinya menginjak di mana, jangan disalahkan kalau lama-kelamaan iga-iga kita seperti gambang-gambang yang keruntangan, lalu ngantrilah TKW-TKW ke luar negeri dan lain sebagainya. Lah, ini untuk calon ibu-ibu ini masih perempuan, belum ibu ya. Monggo, siapa? Ayo tentang ini, monggo. Nama? Terima kasih. Nama saya Aulia dari Fakultas FISIP sendiri, Administrasi Negara. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan dari fakultas saya, terutama BEM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang kegiatan ini sangat bagus prospeknya untuk kedepannya, karena kegiatan ini memberikan dampak dan pengaruh buat teman-teman dari universitas lain untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka, sebagaimana mereka para pemuda-pemudi untuk mencintai lingkungan. Jadi lingkungan kita seperti yang kita tahu, kita tidak menutup mata bahwa lingkungan ini udah faktor dari global warming itu udah merajalela. Jadi yang kita tahu, yang daerah yang dulu yang dingin seperti yang kita tahu di Malang ini, sekarang pun udah panas. Jadi berasa banget hawanya itu panas. Jadi kita tahu itu dampak dari global warming itu sendiri. Jadi pemuda-pemudi Indonesia, terutama kami dari mahasiswa Universitas Merdeka Malang, kami menggencar-gencarkan untuk tetap peduli pada lingkungan. Dari kegiatan ini kami mengapresiasinya sekali, dan untuk para teman-teman dari Universitas lain Merdeka Malang, kami mengajak untuk beramai-ramai mengikuti kegiatan ini, berpartisipasi, baik dukungan ataupun moral atau kontribusi yang ingin dilakukan, silahkan. Jadi mendukung kami dalam melakukan acara ini dalam kegiatan peduli pada lingkungan. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi? Calon ibu? Masih ada? Ayo, apa? Monggo, silakan. Masih ada? Oh, tidak ada ya? Oke. Ini kami minta pendapat dari sisi teknik ini. Mungkin apa ini yang disampaikan?
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kebetulan didapuk untuk sebagai memberikan komentar siang hari ini. Sehari-hari saya ini sebagai dosen manajemen energi dan lingkungan di Universitas Brawijaya. Kebetulan saya juga alumni dari ITS ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikemukakan oleh Bapak dosen yang demikian panjang lebar, nah dengan background saya orang teknik ini, maka saya ingin kemukakan di dalam forum yang terhormat ini, terutama untuk semua pihak, bahwa per hari itu karbon dioksida yang dikeluarkan ke atmosfer itu tidak kurang dari 595 juta ton. Nah, dengan degradasi hutan Indonesia dalam perkembangan lebih 12 tahun terakhir, inilah yang menyebabkan terjadinya instability sistem bumi. Ini yang disebut dengan climate change sekarang ini. Dan ini sangat memprihatinkan kalau saya pakai ukuran. Jadi dalam perkembangan yang terakhir itu terjadi penurunan kinerja langit kita itu tidak kurang dari 30%. Karena itu bentuk-bentuknya banjir lah, yang kebakaran lah, macam-macam itu. Dan ini kalau tadi Bapak dan teman-teman mahasiswa mengemukakan pengamanan Pulau Sempu ini karena akan merupakan semacam simulasi dari sistem bumi ya. Sebenarnya ada yang agak lepas dari pandangan kita, terutama adalah dalam perkembangan 12 tahun terakhir, kehidupan kita secara sistemik itu justru yang bikin tidak sehat. Ketidaksehatan itu ialah karena maraknya korupsi dan kolusi. Ini yang seringkali lupa dari pandangan kita, seakan-akan bahwa para pecinta lingkungan hanya bicara masalah sampah dan lain-lain. Bukan hanya itu. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga non-fisik. Karena masalah korupsi itu berkaitan dengan keluarnya karbon dioksida. Jadi semakin intens korupsi terjadi di suatu negara, maka konsekuensinya rakyat bekerja lebih keras untuk menutupi kekurangan hidupnya. Kerasnya kerja itu yang biasanya kerja 8 jam menjadi 16 jam. Yang tadinya 16 jam menjadi 24 jam. Yang terjadi apa? Akhirnya karbon dioksida yang lepas ke atmosfer semakin besar. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya global warming. Karena itu kelompok lain katakan Greenpeace ada yang mengemukakan, sudah hentikan itu penyedotan karbon cair termasuk juga karbon cool dari bumi. Tujuannya adalah supaya pembakaran tidak terjadi. Itu ekstrem sekali. Sementara mereka juga mengklaim bahwa jangan menggunakan teknologi nuklir untuk membangkit listrik. Itu adalah hal yang naif. Kita membutuhkan energi. Satu-satunya energi yang ramah lingkungan karena dia tidak mengeluarkan karbon dioksida justru adalah nuklir. Jadi melalui forum yang terhormat ini justru saya menghimbau pada semua pihak, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi dunia lain. Karena apa? Dari pihak negara lain ada yang kalau ada suatu negara mau ikut-ikuti mau mendirikan membangkit nuklir, jangan-jangan itu bukan cuma warga setempat yang menggerakkan, bisa jadi itu dari pihak asing. Tujuannya supaya bangsa kita tetap sakit. Karena apa? Penelitian menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang bisa eksis dalam percaturan global, paling tidak bangsa itu harus sudah memiliki 20% kebutuhan energi listrik itu dari pembangkit. Iya, nanti bisa dilanjutkan, Pak Harto. Inilah penting sekali, karena kadang-kadang suatu negara yang merasa dirinya harus kuasa, selalu melirik negara lain, membuat nuklir sedikit saja dicurigai akan dibuat senjata seperti dia karena dia sudah membuat, nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Dan siapa tahu kalau dimulai dari kelompok yang kecil di tengah-tengah kampus yang indah dingin Universitas Merdeka ini, timbullah suatu generasi dan jargon-jargon perdamaian dan keseimbangan dunia. Nah, para penonton, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.
Para penonton Drama TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih mengikuti Kiprah Jati ini. Dan tadi banyak kita dengarkan dari Bapak Soeharto, Bapak Insinyur Soeharto, yang tadi sangat ilmiah sekali mengutarakan alam, gerakannya, sifatnya, lalu strukturnya juga mengalami perubahan-perubahan. Monggo Pak, silahkan kalau masih ada. Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, saya menyambung dari pernyataan saya tadi bahwa seringkali masalah korupsi itu lepas dari pandangan kita sebagai orang yang pecinta lingkungan. Justru sebenarnya itu menjadi kata kunci. Nah, perlu diketahui bahwa pengertian korupsi itu tidak semata-mata mencuri duit. Bahasa Jawanya, ya, bisa mencuri duit ketok ataupun tidak ketok pakai transfer dan lain sebagainya itu. Tapi sebenarnya adalah pengertian yang lainnya lebih luas adalah yang saya sering kemukakan dan lebih condong untuk saya kemukakan dengan istilah inefisiensi demokrasi. Nah, oleh karena itu bicara masalah keselamatan lingkungan tidak lepas bagaimana kita mengelola negara ini, memanage negara ini. Dan jurusan ini kan jurusan visipol, ya kan? Nah, ini amat penting. Bagaimana mengelola negara secara efisien. Untuk paling tidak, ya secara ilmiah, yaitu secara optimum. Dengan begitu maka kelestarian ekosistem bisa dijamin. Jadi pengertian jaminan ecosystem of sustainability adalah bagaimana pengelolaan sistem yang optimum. Itu. Karena dalam kondisi optimum yang pertama adalah bisa dihemat energi, kedua bisa diperkecil kemungkinan keluarnya karbon dioksida, yang ketiga bisa ditekan biaya, yang keempat mampu bersaing dalam persaingan global. Nah ini, jadi bukan hanya mahasiswa teknik tetapi juga mahasiswa visipol penting. Karena apa? Kaitannya adalah dengan pengelolaan kebijakan publik. Nah, betul? Ya kan? Nah, bagaimana membuat peraturan perundangan? Ya, kebetulan saya ini mantan anggota dewan, jadi tahu persis ya. Bagaimana membuat peraturan perundangan yang ramah lingkungan? Dengan kata lain bahwa begitu peraturan perundangan yang dilahirkan, didok istilahnya, ya, maka bisa rising. Sistem ini bisa bangkit. Jadi mau pesawat bisa take off. Bukan seperti sekarang. Sekarang ini kalau saya perhatikan, saya punya hasil riset. Selama lebih 12 tahun terakhir Republik ini, ibarat pesawat itu dalam istilah ilmu pasti, itu merayap. Dalam istilah Inggrisnya flattered, ya, jadi merangkak begini. Dengan kata lain, ibarat pesawat itu pesawat surungan, kayak semelaku. Itu. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena inefisiensi demokrasi itu. Kenapa? Sebabnya adalah 3 unsur. Baik itu lembaga eksekutif negara, lembaga legislasi negara, lembaga yudikatif negara bekerja dengan value, dengan kinerja yang amat rendah. Jadi kerja dengan performanya amat rendah, ini adalah bentuk lain dari inefisiensi demokrasi. Dengan kata lain merugikan banyak rakyat. Tidak ramah lingkungan, begitu. Matur nuwun, Warto, matur nuwun. Ternyata memang betul. Karena uang duit itu kalau duit korupsi, kadang-kadang diputihkan tuh terus menghalalkan segala cara. Sampailah lalu tata ruang tidak menjadi rapi dan menjadi baik. Logis juga. Kalau sebenarnya korupsi pun tidak harus mengambil duit, merusak tata ruang adalah termasuk korupsi. Orang-orang di luar negeri, khususnya di Eropa sana, pengen betul-betul mempunyai tanah seperti kita. Kenapa mesti kita membangun kota studi komparatif? Ada yang di Hong Kong, ada yang di London, ada yang di negara yang tidak memiliki tanah seperti kita. Akibatnya ekosistem sudah berantakan ndak karu-karuan. Lah, Pak Effendi, kalau tidak salah prinsip-prinsip kehidupan itu ada 4 syarat. Dan 4 syarat itu akan timbul suatu kehidupan kalau terpenuhi antara hidrogen, nitrogen, karbo, dan oksigen. Lah, mengingat sekarang ini kelihatannya keseimbangan antara mereka itu sudah tidak ada, apakah mungkin akan timbul satu kehidupan predator baru, atau penyakit-penyakit baru, atau virus-virus baru yang bisa merusak ekosistem ini? Ya Pak Jati. Jadi seperti yang Pak Jati sebutkan tadi,
nenek moyang kita sudah mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup. Jadi kalau dulu nenek moyang kita kalau manen, kalau nebang kayu atau untuk bayi bakar secukupnya, tidak merusak yang lainnya. Jadi artinya nenek moyang kita paham dengan lingkungan sekitar. Mereka dulu melihat pohon. Ini saya tidak ingin mengatakan bahwasanya mereka sangat menghargai. Wujudnya dengan animisme itu mungkin ketika itu ya. Ketika itu yang begitu. Jadi ini yang ingin kita katakan adalah para pendahulu kita, nenek kita dulu sangat menghargai lingkungan. Lingkungan itu juga bisa memberikan manfaat. Terus kalau tindakan kita sebaliknya juga kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Jadi saling mengambil dan memberi, kira-kira begitu. Artinya sekarang dengan era modern, lingkungan, hutan itu dipandang tidak sebagai manfaat untuk keseimbangan hidup, tetapi manfaat ekonomi, dieksploitasi, dieksplorasi, ditebang habis sak kayu-kayu ini sak akar-akare. Akhirnya terjadi seperti ini. Jadi memang mari kalau lewat forum ini mari kita mengajak seluruh masyarakat untuk mengembalikan prinsip-prinsip keseimbangan dalam kehidupan. Contoh yang paling gampang adalah faham. Jadi kalau kita bangun rumah ya mari kita siapkan satu tanah untuk kita tanami pohon. Dengan pohon ini maka ya rindang, ya fotosintesis juga terjadi sehingga sejuk rumah kita. Jadi kita tidak tutup semuanya. Kalaupun membangun jalan, ya jalan di kampung jangan pakai aspal, mari kita gunakan paving sehingga tanah ini bisa menyerap air hujan sehingga kalau hujan terjadi memperlambat proses jatuhnya ke sungai, ke solokan dan lain sebagainya. Itu kira-kira ajaran nenek moyang kita yang sangat luhur tentang keseimbangan. Jadi alam itu memiliki jiwa raga yang memang punya dampak kepada kita. Mari kita hargai, kita hormati dengan menjaga ekologinya. Karena di sana juga ada ekologi habitat, biotanya, ada keanekaragaman hayati. Yang itu juga menunjang kehidupan di hutan itu sendiri. Sekarang itu sudah tidak ada. Ditebang, digunakan HPH, ya artinya biota hutan kita habis, terus kemudian jenis-jenis binatang juga habis, terus kemudian rempah-rempah dan jenis-jenis biota tidak hanya di situ, di laut juga demikian, sehingga mata rantai kehidupan ini terganggu. Nah kemudian inilah ketika terganggu mata rantai ini, rantai yang lainnya kemudian timbul ekses. Dan akhirnya seperti yang kita hadapi saat ini. Mbak Novi, banyak pulau, kita kurang lebih di Republik ini ada 17.000 pulau ya. Tapi memang di Jawa Timur ini dekat lah, ada Nusa Barong, ada Pulau Sempu, ada Balai Kambang, ada Ngeliep. Kenapa memilih Pulau Sempu? Kenapa Sempu? Pertama, Sempu sebenarnya bukan tempat wisata. Sempu taman konservasi, tapi kita semua tahu setiap orang yang datang ke sana, ke Balai Kambang, ke Sendang Birunya, mereka bisa bayar berapa, mereka bisa masuk Sempu, menikmati alam, meninggalkan sampah, pulang lagi. Jadi kenapa kita ambil Sempu? Karena kita ingin kembalikan Sempu ke habitat awalnya, taman konservasi. Di situ bukan tempat rekreasi yang kita bisa buang sampah, yang kita bisa melakukan hal-hal yang negatif, tapi di sana tempat untuk kita melihat alam. Alam itu sebenarnya kayak apa? Berbeda dengan taman pariwisata lain yang memang pantai digunakan untuk pariwisata. Seperti itu. Nah, ini kita juga pengen ini, Mas Ronaldo. Kita pengen keseimbangan ya. Di Pulau Jawa ini kan memang penduduknya padat banget. Sehingga orang tuh kadang-kadang melangkah, menapak, tangan bergerak segala macam tuh kadang-kadang seusil. Tapi jangan dijawab sekarang. Saya pengen tahu. Suatu saat pengen juga ke sana. Ke negeri kan sudah sampai ke ujung timur sudah, tapi Anda akan lebih bisa cerita tentang kemurnian di sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga diri kita? Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung Rasa. Bersama pelangi
Dama TV yang kami muliakan masih setia dengan kiprah Jati ini dan masih akan kita lanjutkan. Negeri kita ini terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau-pulau. Tentang suku, bangsa, dan bahasanya kurang lebih sekitar 400-an. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Ini sama dengan kalau di Eropa dari London sampai ke Tigris. Di Eropa terdiri dari kurang lebih 13 negara. Kita hanya satu negara. Di sana ke negara lain, ke negara satu, ke negara lain bisa naik becak. Karena pendek-pendek jaraknya dan hanya dibatasi dengan mungkin kawat gitu aja ya. Tetapi kita beribu-ribu pulau, mempunyai pantai dan sebagainya. Oleh karena itu menjaga pantai seperti cita-cita adik-adik kita adalah mulia sekali. Karena pantai adalah pintu depan dari masukan-masukan apapun dari luar. Baik itu yang berbentuk material, non-material, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik tadi sangat mulia sekali cita-citanya. Nah, Mas Ronaldo, saya pernah sampai ke Sorong sana, sampai ke Sumba juga, tapi karena sebentar-sebentar belum bisa menikmati dan menjajaki secara dalam. Sebenarnya apakah di sana juga ada petuah-petuah dari leluhur untuk menjaga ekosistem itu misalnya seperti apa? Tolong nanti dikaitkan sekaligus dengan program kerja yang ada di sini nanti. Ya. Sebenarnya setiap kebudayaan itu punya cara masing-masing begitu Pak ya, yang kami lihat. Karena di NTT tempat lahir saya, tempat kelahiran saya khususnya di Kupang, itu kami punya begitu banyak suku dan begitu banyak bahasa. Tapi kami semua punya sistem kebudayaan yang sangat sama-sama menjaga lingkungan. Artinya seperti hutan adat. Dan juga papa saya pernah mengatakan kepedulian itu bukan mengenai bicara yang pintar, tapi mengenai bagaimana saya berada di tempat atau di samping orang yang membutuhkan saya dan bertindak, bukan cuma bicara. Karena buat kami orang Timur, begitu banyak ketidakadilan di sana untuk masalah lingkungan dan sebagainya. Terlalu banyak orang yang pintar berbicara, terlalu banyak orang yang mengurus citranya sendiri, tapi ketika dia bekerja tidak profesional. Ketika dia bekerja tidak profesional, ketika seharusnya dia bekerja sama dengan orang lain dengan jauh-jauh hari untuk mengadakan satu program yang sangat maksimal, tapi ternyata cuma diberikan dengan waktu yang sangat mepet. Itu bukan hal yang profesional, bukan tindakan yang baik. Itulah kenapa kami di sini dengan refleksi dari kehidupan saya di Timur juga dan juga teman-teman yang lain, kami berpikir bahwa hal yang perlu kami lakukan adalah kami jadi yang terbaik dulu. Dalam hal kami mempersiapkan kepanitiaan kami untuk pergi ke Sempu ini. Dan hal itu kami lakukan dengan, saya sangat setuju dengan kata dari Bapak Soeharto tadi, mengenai korupsi itu salah satu yang mempengaruhi lingkungan. Itu benar, karena yang disempu itu sebenarnya adalah cagar alam, tidak boleh ada orang lain yang masuk selain aktivis lingkungan untuk penelitian dan sebagainya. Tapi wisatawan boleh masuk karena itu adalah tempat untuk mereka bisa mencari uang, untuk masyarakat-masyarakat di sana bisa mencari uang. Mereka harus menafkahi keluarganya, itulah kenapa mereka menyewakan perahunya untuk pergi ke sana. Itulah kenapa kami bekerja sama dengan elemen kampus Unmar pertama kali, mulai dari rektorat sampai kepada fakultas, sampai kepada lembaga-lembaga pengabdian masyarakat dan sebagainya. Karena kami pengen menunjukkan bahwa kami bukan cuma asal ngomong, tapi kami mau jadi yang terbaik dulu untuk setelah itu kami berikan yang terbaik. Yaitu hal yang menurut saya begitu banyak pertanyaan yang sulit yang bisa kita jawab dengan jawaban yang sangat simpel, sangat mudah. Kami cuma mau bersih-bersih di sana. Untuk apa? Untuk membuka mata begitu banyak orang yang terlalu kompleks pikirannya, saking kompleksnya, saking gendut ilmunya, dia tidak bisa bergerak atau bertindak. Kami mahasiswa ini sangat tidak takut gagal karena masih mahasiswa gitu kan Pak. Nanti kalau sudah kerja baru kami takut gagal biasanya gitu. Jadi ya itu yang membuat kami berpikir bahwa kami melakukan hal kecil ini tapi dengan cara yang sangat terbaik. Untuk masalah hasilnya itu bonus buat kami. Ya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, apa kita-kita yang tua-tua ini tidak malu kepada yang muda? Saya tahu yang diutarakan tadi adalah kejujuran, isi hati dari darah dagingnya. Dia tidak berpikir masalah itu Sempu, itu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, apa itu wilayah, tidak berpikir sama sekali. Berpikir secara universal, pergaulan atau persenyawaan atau interaksi atau relevansinya antara manusia dan alam itu sendiri. Nah, Mbak Novi,
kira-kira punya harapan apa terhadap UP ini? Monggo, sampaikan. Harapan saya dari sini, terutama kami dari BEM Visip punya satu harapan yang sama dari Chef Sempu. Kami jadi satu generasi anak muda yang berbeda. Kami bukan hanya sekedar refreshing, kami bukan hanya sekedar kuliah dan pintar teori di sini, tapi kami akan melakukan sesuatu untuk lingkungan kami karena kami hidup di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Iya. Monggo Pak Rahmat, bangga atau tidak punya anak-anak seperti ini? Monggo. Ya, pastinya kami sangat bangga dan kami apresiasi langkah yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari ini. Ya, harapan kita generasi-generasi seperti inilah nanti yang akan mewariskan, ya, yang akan mewariskan bumi seisinya. Artinya kalau generasi kita seperti ini semuanya, Pak, ada Ronaldo, ada Novi, dan teman-teman yang ada di sini memiliki visi yang sama, bahwasanya lingkungan ini adalah bagian dari hidup kita. Artinya kita hidup kalau tidak bersahabat dengan lingkungan, malah kita memusuhi lingkungan, maka habislah kehidupan kita. Ya, semoga dengan acara ini dan acara teman-teman dari BEM Visip Unmer Malang ini bisa membukakan mata, hati, telinga seluruh masyarakat Malang khususnya dan Indonesia atau dunia pada umumnya, bahwasanya lingkungan hidup kita ini harus kita jaga, kita lestarikan, ya dengan langkah-langkah yang sederhana seperti disampaikan oleh Riko tadi, ya bersih-bersih. Tapi bersih-bersih itu sebetulnya adalah langkah yang besar. Ngapain harus ke Sempu sana? Kalau bersih-bersih di tempat yang lain, tapi Sempu itu memiliki arti tadi, konservasi. Di sanalah biota kehidupan, biota hayati masih hidup, dan itu harus dilestarikan karena itu adalah bagian dari hidup dan kita belajar banyak dari lingkungan. Nah, saya kira itu Pak Jati. Ya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sejenak kita merenung di tengah-tengah kampus tercinta Universitas Merdeka ini tadi. Kita baru saja mencoba membuka hati kita, relevansi kita terhadap alam semesta, di mana kaki kita selalu menginjak di sana. Kita minum dari sana, kita makan biji-bijiannya dari sana, kita menghirup udara. Udara itu akan jernih apabila zat asam arang ini banyak dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu jangan mensepelekan teori klasik yang katanya kelenik atau mengada-ada. Contoh, kenapa India yang penduduknya kurang lebih sekitar 900 juta masih bisa menjaga sungai Gangga yang begitu jernih dan begitu indah mengalir untuk 900 juta rakyat India. Karena sungai Gangga disucikan, artinya disakralkan, artinya dijaga dan dipelihara. Konon katanya orang tahu tentang kitab suci, salah satu syarat orang beriman adalah kebersihan. Jadi kalau kita menjaga kebersihan, sudah barang tentu salah satu wujud dari iman itu sendiri. Sungai Gangga yang dianggap adalah pernah mengalir dari sumber kepala Sang Hyang Siwa. Akhirnya setiap manusia menganggap air itu harus dijaga dengan baik. Orang membuang puntung rokok saja takut akan dewanya. Bagaimana dengan Sungai Berantas? Bagaimana dengan Bengawan Solo? Bagaimana dengan Kali Ciliwung? Bagaimana dengan Sungai Kapuas dan lain sebagainya? Apakah masih penuh dengan kasur-kasur yang kotor? Apakah masih penuh dengan bangkai-bangkai yang berserakan? Ayo, mawas diri semua. Adik-adik kita sudah membakar api untuk kita siap menjaga kebersihan alam dan ekosistem yang ada. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Mulai dulu kurang lebih sudah setahun lebih, hampir 1,5 tahun Kiprah Jati ini, dan narasumber-narasumber dan mereka-mereka yang antusias, yang berperan serta, semuanya adalah keikhlasan. Hanya kemauan, keikhlasan, ketulusan, hanya satu, untuk Indonesia kita yang tercinta. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa setiap hari Minggu jam 19 sore dan akan diulangi hari Senin jam 12 di Dama TV. Saudara-saudara kita yang ada di Tuban, Lamongan, Gresik, Madiun,
Trenggalek, juga sedikit Ponorogo yang agak ke timur, Blitar dan Malang Raya, sudah barang tentu. Salam sejahtera untuk Anda semuanya, dan kita masih bergelombang dalam semangat Kiprah Jati. Sambung rasa. Ya, terima kasih.